Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mereka doa hudang sare tapi sarengkat. Tadi mau ngadoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu terjadi ieu mah contoh ya. Ini adalah berkah guru. Ini adalah karomat guru agung kita Pangarsa Abah. Semata-mata. Bukan kehendak kita datang ke sini. Sudah diprogram oleh beliau. Kita dipilih. Kita ini pilihan. Pilihannya. Bukan amin, bukan doa. Pernyataan ini. Saya juga bersyukur masih dipilih oleh beliau untuk datang ke sini. Tidak dekat, tidak jauh. Yang jauh bisa datang kalau dipilih, yang dekat tidak datang kalau tidak dipilih. Pilihan. Tidak bisa direkayasa. Nah, karena saya terperanjat dengan bahasa kiai tadi. Ilmu, amal, akhlak, dan rasa. Melalui saya katanya. Dengan ini, karena tiap malam manakiban kalau ada kesempatan selalu hadir di sini, mudah-mudahan mendapat limpahan barokah dari guru. Mengapa kiai sejauh itu berbicara? Kiai itu datang ke sini sudah jadi kiai, sudah berewok, udah jenggotan. Bukan hanya jenggotan ini, jenggotan ilmunya juga jenggotan. Dan orang soleh lagi. Jadi yang ngomong tadi itu orang soleh itu. Pewaris bumi. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya belum tentu, beliau mah sudah jelas. Jadi pola semua. Sekolong langit ini yang sholat berdoa. Assalamualaikum wa ala ibadillah yas. Jadi saya kesini sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Menerima limpahan barokah dari beliau. Kalau tidak, ya tidak. Tidak begini. Tidak untuk apa-apa, untuk itu saja. Hanya untuk itu. Segalanya bukan hanya acara ini. Walaupun di rumah sehari-hari. Limpahan barokahnya. Yang dimakan, yang dipakai, yang ditidurin. Barokahnya. Bantalnya, kasurnya, spraynya. Kalau sudah limpahan barokahnya, tidak suka bantal ditidurin. Kalau sudah limpahan barokahnya, tidak suka kasur ditidurin. Walaupun sepertinya tidak ngelek-ketek begini. Kalau sudah waktunya bangun, walaupun dipaksa-paksa gulang-guling di atas kasur, tetap saja tidak bisa. Kalau sudah limpahan barokahnya. Makanya yang tidak dipilih tidak bisa direkayasa. Sepinter apapun. Pinter belum tentu ngerti. Belum tentu. Kata guru agung, guru kita semua Pangarsa Abah. Setinggi-tingginya tahu. Seluas-luasnya tahu. Sedalam-dalamnya tahu. Belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti. Seluas-luasnya mengerti. Sedalam-dalamnya mengerti. Belum tentu merasa. Kata beliau. Beliau itu guru agung kita.
yang mesti kita yakini di mana saja kita berada, beliau tahu. Beliau dengar. Beliau memonitor kita. Beliau yang pegang remote. Ya kalau mau jadi mainannya, alhamdulillah. Kita jadi mainannya saja. Kemana kita pergi? Terus. Bisa dimajukan, dimundurkan, bagaimana beliau. Kalau sudah jelas kita mau jadi khodamnya. Kita mau jadi muridnya. Nah oleh karena itu, mumpung saya masih hidup dan hidup saya belum tentu sampai besok, makanya saya datang ke sini untuk malam ini tentu ada sesuatu yang penting disampaikan kepada bapak-bapak. Menyampaikan apa? Menyampaikan pertanyaan. Yang penting malam ini jawabannya. Karena pada bulan ini di mana-mana, di televisi mana-mana, di radio mana-mana, di ceramah di mana-mana, kultum, kutil, pokoknya. Kuliah 7 menit, kuliah 3 menit, pokoknya mah. Pasti dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba kama kutiba min qabl la'allakum, pokoknya malah cek kajen tadi eta apa lagi jadi apa eta ayat. Saya mau bertanya, orang-orang sebelum kamu itu siapa? Telah dipardukan kepada kamu sekalian siyam, seperti telah dipardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu itu siapa? Tidak perlu jawab. Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Pakai mic supaya kedengaran oleh semua. Bukan yang kedengaran oleh orang yang hanya ada di Nurul Ulum, tapi kedengaran oleh pemirsa Radio Inayah. Ya kan? Masuk radio biar yang belum tarekat juga tahu. Di Nurul Ulum ada pertanyaan. Terutama kepada para mahasiswa dan mahasiswi Latifah Barokiyah. Karena begitu saya dengar di Gedung Sukriya Bakti waktu wisuda, Bapak Rektor mengumumkan dosen yang masih S1 kalau tidak siap untuk S2 lebih baik mengundurkan diri jadi dosen. Itu pengumumannya. Berarti dosen yang masih S1 harus mau meningkatkan ilmunya S2. Kalau ajan gawas mau meningkatkan S2 gimana? S1 saja tidak. Tapi tadi sore saya menerima jadwal ngajar di sini. Aneh saya gimana ini? S1 saja tidak. Mana bisa di S2 akan S3. S1 saja tidak. Dan dari 40 berapa Cap? Dari 45 dosen itu yang profesor, yang doktor, yang MAG, yang bukan apa-apa, entah lalat biru, lalat hijau, yang urutan ke-6 itu nama saya di situ. Saya harus ngajar di semester ganjil ini, di semester 5. Sejak dulu. Padahal saya sudah lama tidak datang ke kampus. Tapi ini bukan tiba-tiba. Karena yang tiba-tiba itu yang tidak punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Yang tidak tiba-tiba. Sebelum ada bahasa tiba-tiba, Tuhan kita sudah ada. Dan sebelum ada bahasa ada, Allah sudah ada. Di mana bahasa ada sudah tidak ada, Allah tetap ada. Karena adanya juga tidak diadakan oleh yang ada duluan. Dan adanya sampai habis yang ada. Bukan supaya ketawa, supaya ngerti. Hafal yang barusan, apa? Hafal. Ada itu setelah ada mulut.
Kalau belum ada mulut tidak ada bahasa ada. Dan itu pun kalau mulutnya menganga. Tapi kalau mulutnya bibirnya dirapatkan tidak bisa ada. Paling-paling mada. Coba sebut ada, mulutnya dibungkam. Jadi adanya Allah itu sebelum ada kalimat ada. Setelah habis kalimat ada. Allah tetap ada. Dan adanya di mana-mana. Kalau kita bersama yang ada itu. Nah, coba. Siapa orang-orang yang terdahulu itu? Pasti ada yang mengatakan bapak-bapak kita. Kalau orang yang terdahulu dari bapak kita, pasti kakek dan nenek kita. Kalau nenek, kakek dan nenek kita yang terdahulu dari kakek dan nenek, pasti buyut kita. Dari buyut kita pasti baok kita, bukan baok, baok. Kalau baok bahasa Sunda porno, injuk atau mah. Itu mah kekayaan bapak-bapak. Kekayaan laki-laki menurut perempuan, bukan laki-laki menurut Allah. Kalau laki-laki menurut perempuan mah orang yang punya jojodog endog dua siki ditiung injuk. Jojodognya kursinya bukan macam ini. Telur kursinya. Terus payungnya juga ijuk. Itu laki-laki menurut perempuan. Kalau laki-laki menurut Allah sudah pada tahu. Sudah barang tentu tidak terkecoh. Hatinya tidak terkecoh. Anggotanya tidak terkecoh. Badannya dari mengingat Allah. Selalu bersamanya. Setelah saya pikir, ini kita begini ini supaya kita jadi orang sebelum kamu. Kata anak kita nanti. Sebelum kita, orang tua kita. Tapi sebelum kita nanti kalau sudah tidak ada, siapa? Kita, kata siapa? Kata anak kita. Makanya kita ini melaksanakan amaliyah ini tidak hanya untuk kita. Tapi untuk membuat bibit unggul. Nah, satu kewajiban kita. Kedua kewajiban kita untuk anak-anak kita. Kata orang keren, generasi muda. Supaya generasi muda kita tidak termasuk generasi muda yang camengke. Camengke kodomoyo. Camengke itu kurang tenaga. Ciluyu bahasa Sunda mah. Cacingan gitu. Kiceupna sebedug sakali. Lain ngicep. Kayak kita aja kan tidak ngedip-ngedip kalau masuk kuburan ya. Masuk kuburan, naik kasur, tidur, kan kita nggak ngedip berapa jam ini. Kalau sudah bangun kan, kalau limpahan barokah dari beliau berlimpah tidak banyak. Nah, begitu, tidak itu tidak mencetak ladina min qablikum. Bukan calon orang-orang sebelum kamu. Nyangkul, ditarik cangkulnya copot. Bawa golok, nebang, selok, pas ditarik, goloknya ketinggalan. Orang wadah itu camengke gitu. Zikir, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mau maju kemana? Nggak maju-maju. Nyalahin aja saya dikir sejak dulu. Tapi gini-gini juga. Kenapa? Beres ini padam. Ini lagi. Nyambung.
Bukan jangan, itu juga boleh, tapi pada waktunya. Karena yang paling bid'ah rokok itu tidak diisap. Dikantongin aja rokok itu. Itu pang bid'ah na rokok dipetakan. Terus dia pakai nyisik oke pek teh teh. Gaya menjeng bakok na sekali. Pek teh teh. Haram saja cek nu teu beuki. Cek kitab Tuhfatul Maldiyah makan bakok teh ciki setan. Ciki rawaya mata ketanduan. Ciki rawaya mata ketanduan hese miteunna. Padahal mimiti ngarokok ge teu diniatan ieu. Sugan nawaitu an abtad. Iseng wae lihat orang. Pengaruh lingkungan. Cung yang menyengajakan niat merokok. Gaya tuh kalau di kantong sudah ada jisamsu, gudang garam merah, gudang hijau, gajah, segala. Oh, lege gitu. Lalu sudah makan pete, ya pete bakar dengan pedak mentah. Oh, enak sekali merokok. Terbalik kayaknya. Pedak bakar dengan pete mentah begitu. Oh, asik. Terus sih mengamus. Itu mah mubadir. Kalau yang hebat mah jangan ada sedikit pun yang keluar api. Itu baru hebat. Kan bukan orang lain kan. Itu saya. Tidak boleh ngomong yang tidak kamu amalkan. Kata Guru Agung Bersabah. Ulah ngomong nu teu karasa kumaneh. Ulah anu keluar. Itu baru perokok. Abis itu. Ngajajahat duit eta mah. Jadi kita melaksanakan seluruh aktivitas kita. Ini satu untuk menunaikan kewajiban kita sendiri. Yang kedua, efek sampingannya, bekasnya supaya membekas kepada anak, cucu, cicit, cicit kita ke bawah terus supaya netes virus amal soleh ini menular gitu kepada anak, cucu, cicit terus ke bawah. Mudah-mudahan ketularan. Amin. Nah ini makanya saya juga mau tidur. Dan di dalam Islam ada doa sebelum. Berarti tidur juga. Tidur juga. Tidur juga. Penting. Tidur juga. Ciri penting tidur. Apa coba? Bikin kamar tidur tiap rumah. Ya. Tiap rumah pasti bikin kamar tidur. Hanya itu tidak. Ruang kamar mandi, kamar kecil, kamar gede, kan? Tengah rumah, ruang makan, diatur. Itu aturan. Harus turut aturan. Kalau tidak turut aturan, bukan orang sehat. Orang bebas. Nggak apa-apa tidak turut aturan, tapi harus jadi orang bebas. Mau jadi orang bebas? Mau? Jangan. Orang bebas tidak dituntut oleh agama, oleh negara. Polisi tidak akan menghukum, tidak akan ada yang nanya, tidak akan ada yang minta, yang ngasih, yang ngajak mampir, tidak akan ada. Pokoknya bebas lah. Dibuka celananya dan bajunya, jalan-jalan. Itu mah rufi al-qalam an salasin. Jadi qalam itu begini. Qalam Allah yang bergerak tanpa makhluk lain
bagi orang bebas itu begini. Kalau mau tidak bebas, harus turut aturan. Dan ini malam mana Kibli Suryalaya aturannya begini. Di sini aturannya. Untuk membuka dada dengan alat pembukanya. Miftahus sudur, alatnya dzikir. Jangan menyepelekan ilmu. Abah membuat ilmu. Miftahus sudur. Para wakil takin saja di dalam pertemuan 3 ke belakang, Abah menghimbau supaya rajin membaca kitab-kitab karangan ulama besar. Apalagi yang bukan wakil takin. Jadi wakil takin itu wakil. Tidak ada bedanya kata Maulana Abah. Sama. Apa sih supernya? Tuh. Makanya kita mudah-mudahan termasuk orang-orang sebelum kamu. Menurut generasi kita nanti. Amin. Oleh karena itu, saya mau nanya. Cung, yang tadi ikut taraweh. Tadi tarawehan bapak-bapak sadar. Terus witir. Terus witir. Acungkan yang pakai witir. Enggak. Alhamdulillah. Nah, maksud saya malam ini ingin mengukuhkan itu. Jodohnya di mana-mana, barangkali saya tidak sampai esok umur. Kalau belum ngasih tahu, saya nanti dihisap di hari kiamat. Kenapa lu tidak ngasih tahu aku? Kan lu suka ketemu tiap mana-mana kiban di Nurul Ulum. Pengersa Abah itu goyatut tadallul. Maka saya sampai ada yang mengatakan, Ikhwan mengatakan kepada saya, terlalu mendewa-dewakan Abah. Biar mulutnya ini. Mulut, jadi jangankan orang luar, orang Ikhwan kita sendiri. Yang katanya sedang belajar dzikir, katanya berguru sama Abah. Tapi dia mengatakan kepada saya, ajaran Gaus itu terlalu amat sangat mendewa-dewakan Abah. Ya, karena di dalam Islam tidak ada dewa. Yang ada dewa itu di Hindu. Ada juga putri saya paling gede, sulung namanya Dewi. Ya, kalau laki-laki tidak ada dikasih dewa oleh Abah. Tiga-tiganya dikasih pengersa Abah, tidak ada dikasih dewa. Yang pertama laki-laki sebelum hamil, Abah ngasih nama. Karena saya frustasi, punya anak 3 perempuan terus. Kata saya, Bu, ke Abah lah, bilang, udah aja anak 3 saja, kata saya. Berangkat Ibu. Kenapa? Frustasi minta laki-laki, porocot awewe. Minta laki-laki, porocot awewe. Minta laki-laki, porocot awewe. Jadi 1, 2, 3 teh cewek. Abah. Ulah gitu, kan can boga laki lain. Gitu, hari Rabu istri saya ke Abah. Malam Kamis jam 1 pagi sedang tawajuh. Pak Gawas lagi ngaji. Pas mengangkat kepala, jubah yang tadi paginya ketemu di Suryalaya itu, ternyata beliau Guru Agung berdiri di depan istri saya. Titip Abdus Somad di rahim kamu. Hilang. Nah, apa iya mau ngandung lagi? Kenapa? Apa iya saya mau ngandung lagi? Karena saya lagi puasa tidak sentuhan dengan perempuan. Maka pertanyaan itu Kiai, naknya kita rek boga anak deui pan eta keur puasa teu papanggih jeung awewe. Guru hebatnya guru. Apa iya? Itu sebulan sebelum hamil. Subhanallah. Itu mah Masya Allah, Cep Daniel bapak itu tergiurnya oleh ibu. Lihat ibu Gaus itu nyoy-nyoyan, seperti berkelap-kelip. Sampai ngabatalan saya teh. Dah aturan ya, aturan. Ini aturan, saya turut aturan. Saya puasa diperintah oleh beliau. Terus
Saya ingin berhenti punya anak karena cewek saja. Kata beliau, pancen boga anak laki lain. Sebelum hamil, sebulannya Abah titip nama anak laki-laki. Yusuf Abdus Somad. Apa iya? Saya lagi puasa. Nggak bakalan sekali, subhanallah. Para kiai, para ustad, para ajengan, para tokoh ikhwan, subhanallah. Ngan sakali-kali napa panggih, jadi eta. Hebat-hebatna senjata ampuh itu. Eta mah gizi tinggi eta mah. Cuman sekali Pak Kiai. Jadi. Bagaimana berkali-kali ya, satu kali saja. Karena sudah gizinya sudah bukan dengan makanan yang lahir, tapi gizinya gizi dikir. Dah, benar keluar laki-laki. Nama Yusuf Abdus Somad. Yang kedua, Abah sudah. Itu mah tidak minta nama. Tidak minta. Karena Abah sudah ngasih sebelum dikandung. Udah. Yang kedua, laki-laki. Nomor 6 tuh. Akhirnya sudah datang lagi perempuan, sudah laki-laki itu. Nah, setelah itu datang lagi laki-laki. Sudah ke-6 tuh. Padahal suka ngaji kemana-mana, tapi jadi saja itu. Namanya, Abah, anak saya laki-laki sudah lahir. Solih Anwar. Oh gitu. Udah. Nggak ada dewa, nggak ada. Setelah laki-laki itu datang lagi. Alhamdulillah. Abah di nahate pas anak itu lahir turun ke bawah. Ya turun ke bawah. Jadi kan atas turun. Pas di sekolah Ustaz. Sekolah di SD. Disuruh ngomong, pengen sekali nama anak saya yang ini pengen sin gede mimiti nak cakap. Hayang sin gede mimiti nak gitu. Dina sin besar, bukan sin. Kalau sin hanya 3 kaki tidak pakai titik 3. Ini hayang sin gede mimiti nak. Cek hate. Hayang sin gede mimiti nak. Dongka apakah sudah lah? Abah, anak saya sudah lahir ke-7. Syuhudul Anwar. Sampai tarik nafas dulu beliau. Subhanallah gurang. Syuhudul Anwar. Sampai sekarang Syuhudul Anwar. Sekarang sudah ngajar di sini. Karena MAG dia. Satu, saya tidak masuk kampus itu karena sudah ada anak MAG ke sini. Ya memang MAG. S2, kedua MAG tadinya mewakili ajengan gaos gitu cukup. Datang lagi tadi jadwal. Nah sudah. Itu guru. Jadi kalau benar-benar kita yakin kepada beliau, di mana saja kita berada, tidak ada jarak milimeter. Tahu? Tidak perlu ditanyakan. Sebelum mereka yang tahu. Tahu? Beliau sudah tahu. Melihat? Sebelum mereka yang telah melihat. Beliau dulu yang melihat. Mendengar? Sebelum mereka yang mendengar itu mendengar sesuatu, beliau duluan mendengar. Malah yang ngomongnya sudah lupa, beliau masih ada memorinya. Fakta bukan hanya dalil, bukan yang ngomong. Fakta. Guru saudara-saudara. Kenapa saya sampai setegas ini? Mau ikut siapa? Nah, guru saudara-saudara. Tahun 69 saya ngomong dengan teman. Kata teman, ke Mekah tidak sama istri itu nggak enak, hanya sakit hati. Kata teman saya. Tahun 69. Saya ngomong mulut ini, kata saya. Makanya saya mah bahasa Sunda, makanya orang mah ke Mekah jeung pamajikan mah gitu bahasa. Conghar jeung babaturan. Makanya orang mah ke Mekah mun jeung pamajikan, saya tidak ke Mekah kalau tidak dengan istri. Tahun 69. Tahun 89 turun datang ke Abah. Aya kotum tapi ngan hiji tuh
Kotum tahu kotum? Tiket. Tiket haji ONH kalau sekarang. Ongkos naik haji. Kalau naik haji sebetulnya kalau ONH naik haji mah tak usah ke Mekah sebetulnya. Cari aja janda haji dikawin. Sekarang dulu kotum, aya kotum tapi ngan hiji. Jawabanana engke tas manakiban. Coba. Itu teh PR buat saya. Kata hati saya begini. Kenapa mesti jawab habis manakiban? Apakah tidak lebih baik kalau begini? Os, ada kotum. 1, kamu aja duluan ke Mekah. Begitu mau saya begitu. Nanti istri kamu belakangan. Atau nanti diantar lagi sama kamu kedua kalinya. Itu kan tukang pidato di Suryalaya. Nggak mikir. Otak. Pidato lain kahayang simkuri bukan ini saya. Atas kehendak beliau. Kenapa begitu? Padahal mah begini abah teh atuh. Aya tiket hiji ka Mekah we sorangan ti heula gitu. Engke pamajikan mana mah pandeuri. Make ieu mah aya tiket tapi cuman hiji jawabanana engke tas ngaji. Keur ngaji ingatan lagi. Lagi ngaji di depan beliau saya ingat. Jadi beliau mengingatkan. Jadi bukan hanya sinetron si Entong yang bisa mengingatkan orang yang berdosa. Yang sudah lupa si kakek-kakek itu kok dilihat, ditatap oleh si Entong jadi ingat dosa-dosanya. Si Entong saja bisa gitu, eta teh ti dieu, Entong teh. Ilmuna teh ti dieu. Subhanallah. Habis ngaji. Sholat saya sudah dibawa. Kumaha? Duduknya begini beliau. Orang sudah bubar semua. Kumaha? Menanyakan kumaha. Bagaimana? Telah mengatakan bagaimana. Beliau ngiki ketawa. Ngetawain. Kenapa? Saya ingat ketika ngaji. Waktu itu saya ngomong. Saya tidak akan ke Mekah kalau tidak dengan istri. Tidak banget. Abah itu mengingatkan kembali ketika saya ngaji. Pas ditanya, oleh beliau jawab, sudah. Abah juga dulu sakit hati tidak sama ibu. Jadi ini tiket ini kata tiket ini akan Abah kasih ke Wak Nom, Kiai Haji Nur Anu Mubarok. Nanti untuk awas cari satu lagi. Mikir lagi. Nu ieu rek dibikeun angan-angan hiji deui. Dasar tukang mikir. Geus atuh gitu mah. Pan ka eta 20 tahun ke belakang itu. 89 waktu itu. Ngomong tahun 69. 20 tahun sebelumnya. Di Ciceuri ngomongnya bukan di Suryalaya. Belum ada SMS, belum. Allahu Akbar. Nah, sudah 89 saya ketemuan oleh Bapak Dr. Jenderal Yoga Sugomo, anaknya Mas Adi dan Pak Rena datang ke Suryalaya. Setelah itu saya juga ada di Suryalaya. Kata Pak Yoga, Abah saya mau minjem panglimanya, katanya begitu kata pengersa Abah. Kata Pak Yoga sama pengersa Abah, Abah saya mau minjem panglimanya. Saya dengar tergiang-giang itu. Saya tanya siapa panglimanya. Abah melirik sama saya. Ayak gitu waktu kata Abah. Ngalirik Kasim Kuring. Ayak gitu waktu. Sebelum jawab, apa kepada saya gitu Abah bilang. Ayak gitu waktu. Ayak Abah nyajung ke itu. Tanda tanya dia weh. Jenda Yoga minjem panglimanya. Tapi Abah melirik saya. Ayak gitu waktunya. Ayak gitu waktunya. Doa. Ayak Abah nyajung. Oh didinya ada. Berangkat. Balik diberi mobil. Nah, nyagus Allah saudara Abah. Tahun 90 ke sana diulang tahunkan oleh Pak Yoga, oleh Mas Adi. Beres ulang tahun tanggal 14 bulan Ramadan waktu itu.
Saya dipanggil ke dalam. Ajengan, ini ada kotum 2 buat ajengan dan ibu. Berangkat tahun ini ke Mekah. Oh ini. Jadi bukan cari satu lagi, cari dua-duanya. Karena yang ini akan diberikan sama Nom, untuk Aus cari satu lagi. Oh ini sudah berangkat. Itu guru. Jadi 20 tahun bayangkan. Jangankan yang hanya beberapa detik. 20 tahun sudah dengar. Yang mendengar apa? Yang mendengar apa? Bukan telinga. Ruh. Kan guru ruh. Saudara-saudara, kita semua sudah punya guru, ruh kita sudah ada yang membimbing. Alhamdulillah. Tuh, akiwikatma di Cikadu, Ciceri. Sudah ada yang membimbing nih, tahun 70 ditalkin sama Abah. Kalau dites Fatihahnya, mal waras. Bisa dibalikan, ya karena saya ini, ya karena bodoh. Tapi dikir, Masya Allah, tidak mati. Jadi sejak tahun 70 ke sini di kampung Ciceri tidak ada yang mati, meninggal dunia. Seperti Mang Wikatma. Kumpul anak-anak kabeh panggil nu di mana? Ngariung cenah urang geus loba nu jemput balik. Tak kitu bahasana teh. Jadi balik pulang arruju ilallah. Karena orang tahu balik kepada Allah itu dikubur. Bukan balik, itu mah dibalikan itu mah. Dikembalikan oleh orang hidup boxnya itu mah. Lain balik, dibalikan, dialanterkeun geus hartina. Sudah tidak ada manfaatnya. Kiai dikubur, sarjana dikubur. Bekasnya kembali itu kepada Allah. Tidak kemana-mana. Kita duduk di sini, yang di masjid, yang di kantor, yang di mana, yang di sawah, yang di jalan, supir, yang di lapang, olahragawan, tuh, yang di panggung seniman, kembali kepada Allah. Bila mana ruhnya sudah bersama la ilaha, dan kalimah la ilaha illallah tidak bersama ruh kalau tidak dital. Yang ditalkin bukan kulit, bukan daging, bukan tulang, bukan susu, ruh. Saudara-saudara, kalau ketinggalan di rumah, datang ke sini tidak? Apakah ruh kita kalau ketinggalan di rumah tadi tuh dari Papag, Kiai Papag, dari Papag gitu, Brebes, ya, Losari apa? Losari, tuh. Kalau ketinggalan ruhnya di sana, ke sini tidak? Jadi yang datang ke sini, yang duduk di sini, yang perentul ini roh. Para roh anu marulia. Dah gitu. Maka disebut santapan. Tuh, bukan santapan kepala, santapan perut, bukan. Santapan rohani. Kalau nyebut santapan rohani di Manakiban tidak salah. Kenapa? Sudah disantap ruhnya. Nabi Muhammad disantap ruhnya 17 Ramadan 15 abad yang lalu. Peringatan nuzulul. Nuzulul Quran bagi kita, kapan kita ditalkin, saat itulah nuzulul. Kalau mau bikin tumpeng nuzulul Quran. Catat Masehinya, catat Hijriahnya, catat harinya. Hari turun Lailatul Qadar. Hari turunnya hari lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika itu kalimah yang 3 masuk, 1 nama Allah yang pertama, 2 nama Allah yang kedua, 3 nama Allah yang ketiga masuk ke dalam diri kita, saat itulah saat yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah syahadat hakikat. Itulah salat hakikat. Itulah saum hakikat. Dan zakat hakikat, haji hakikat. Maka udah nanya mana duluan? Saum khususil khusus dan umum. Duluan saum khususil. Jadi 1 saum khususil khusus.
2 saum khusus, 3 saum awam. Tuh. Tidak, kita mah tidak akan kuat saum khusus jeung khusus. Itu mah pagawean wali jeung nabi. Puguh ti heula dibikeunna oge. Ngosongan beuteung mah pandeuri. Mengosongkan perut, meninggalkan muftirat yang membatalkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai, itu mah belakangan. Pertama itu khusus dulu, baru khusus, baru umum. Bukan hanya saum, syahadat, sholat, zakat, saum dan haji sama. Nah, hari Ramadan mereka marhaban ya Ramadan, saya marhaban ya Syawal, ya Dzulqa'dah, ya Dzulhijjah. Kenapa dibeda-bedakan? Itulah makanya Mangkeluk ini bikin kitab Badailus Syuhur supaya tidak dimarhabankan sebulan. Ainu matak jadi asak sangu teh komporna seuneuna. Kompor tidak dinyalakan dari apinya, mau nanak nasi matang tidak. Bukan kompornya, tapi apinya. Nah, begitu juga yang akan membakar dosa itu bukan bulan Ramadannya, tapi yang diturunkan di bulan Ramadan itu apinya. Jangan mengesampingkan kuantitasnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Karena kita hidup di bulan ini, hadir, ya kita puasa. Kalau tidak mau puasa berarti orang bebas. Enggak apa-apa, buka celana, buka baju, jalan-jalan. Nah, tidak wajib puasa. Tidak kebagian neraka, tidak kebagian sorga. Bebas itu mah. Agama, negara tidak ada kaitan. Pokoknya hidup sendiri. Moal anu nanya, moal anu ngajawab, moal anu menta, moal anu mere, moal anu tah, moal anu ngajak. Bebas eta mah. Sok saha nu hayang jadi alma bebas. Kalau orang sehat harus mau diatur. Witir oleh Nabi dilaksanakan setelah tahajud. Alasannya ada pertanyaan. Atanamu qabla an tutiro ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir wahai Rasulullah? Qala inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Rasul menjawab, mata ini merem, hati aku tidak tidur. Jadi hadis yang narasumbernya bukan perempuan, bukan istri, tapi sahabat Rasulullah yang terdekat, sahabat perempuan Siti Aisyah. Bukan istrinya, bukan ceweknya, sahabatnya, narasumber. Apakah engkau tidur sebelum witir? Berarti hadis itu tentang witir. Witir itu setelah tidur. Bagaimana maksud setelah sholat malam? Yang sudah satu paket dari guru agung kita, dari guru mursyid pendiri Suryalaya, syukur wudu, tobat, hajat, tahajud, tasbih, baru witir gitu. Kalau habis tarawih, pengersa abah tidak witir, doa kamilin bubar, doa kamilin niat saum bubar, nanti witir setelah tahajud. Kalau mau tidur setelah tidur, tidak harus tidur, tidak, setelah tahajud. Itu witir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh guru mursyid kita pengarsa abah. Bijaksananya di dia oge dua rupa taraweh teh. Ai di madrasah mah tara terus witir, ai di masjid mah sok terus witir da loba barudak gitu saudara. Ari pek di tempat teh di masjid teh kolot ge loba. Ek iraha nuturkeun guru matak naon barudak teh ajak nuturkeun guru teh aya keneh supaya eta budak teh jadi ladina min qablikum, jadi jelema memeh maraneh ceuk generasi muda mah. Bisi urang kaburu eueuh umur can ngawasiatkeun ka anak. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina.
ingin termasuk siratal ladzina an'amta. Kalau ingin itu ya harus dari sekarang diajak di pitumanan. Nah kumaha teh bisi teu hudangnya, teu hudang. Atuh teu hudang mah teu susah ieu tinggal di mandian. Di wuduan, dibungkus, di salatan anterkeun. Nah, diajar tadi berkualitas. Ya meungpeung aya umur teu kudu diulangi deui. Bisi teu nepi ka Ramadan engke umur sim kuring geus lunas. Ek nuturkeun Rasul witirna tas tahajud. Ek nuturkeun Abah witirna tas tahajud. Lamun witir tas tarawih, duh kasaha nuturkeun. Nuturkeun barudak gitu. Lain nyindiran Asep Bapak mah da kuring mah di mana aya tarling bupati, tarling gubernur, tarling menteri, 3 kabupaten, provinsi, pusat, pangarsa Abah manggil. Imam. Maghrib aos. Isya aos. Tarawih aos. Kajenting salat di masjid ditukangan kuring bupati atau gubernur atau menteri. Da kuring mah nuturkeun menteri, nuturkeun Abah. Geus beres tarawih teh doa kamilin mundur ka tukang. Mundur ka tukang. Aran keur masuk diteruskeun sabab aranjeunna sok terus witir. Keun bae kajenting aki-aki da budak cekolotna mah eta oge. Lamun bade nuturkeun guru urang iraha bisi kaburu umur. Gitu. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tuturkeun datara menta buruh. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ari hayang muhtadun tuturkeun urang teh di mana wae pek bae mak mun ka saha wae geus waktu witir mah mundur. Da kuring mah hayang kaangkeun ku pangarsa guru, hayang kaangkeun ku pangarsa abah sepuh, hayang kaangkeun ku Kangjeng Rasulullah. Mudah-mudahan aya umur nepi ka bulan Ramadan bade dongkap amin. Nuzulul Quran memperingati 17 nanti memperingati nuzulul Quran yang turun kepada Rasulullah yang telah turun pula ke dalam diri kita masing-masing lewat kalau Rasul mah malaikat Jibril, kalau kepada diri kita guru agung kita. Mudah-mudahan dilipat gandakan usianya amin. Al-Fatihah. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa khusyu'ana wa tasbihana wa tadarru'ana wa la tadib wujuhana ya ilahal alamin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.